selamat sejahtera bagi kita semua. Rakor dan peningkatan kapasitas kinerja puskesmas dalam penanganan COVID-19 guna pengentasan dan pengurangan kemiskinan ekstrim. Kami melaksanakan rakor dan peningkatan kapasitas kinerja puskesmas dalam pengelolaan data fakir miskin guna pengentasan dan penurunan kemiskinan ekstrim. Ya Allah, bimbinglah kami dan kuatkanlah iman kami, ketakwaan agar kami menjadi generasi yang peduli dengan sesama. Pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan pelaksanaan rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas kinerja puskesmas dalam pengelolaan data fakir miskin yaitu 1. Menanamkan kepada petugas puskesmas terkait pentingnya kegiatan pendataan fakir miskin dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan. 2. Membangun kekompakan tim puskesmas seluruh wilayah Kota Balikpapan dalam kegiatan pendataan dan penanganan fakir miskin. 3. Sebagai ajang silaturahim bagi dinas sosial pada umumnya dan petugas puskesmas pada khususnya agar dapat saling mengenal, bekerja sama. Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas kinerja puskesmas dalam pengelolaan data fakir miskin sejumlah 648 orang puskesmas dari seluruh kelurahan di wilayah Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan corona Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur langsung hadir ini luar biasa. Kami merasa tersanjung karena Kepala Dinas ini super sibuk baru ada acara dari Gubernur Muhammad Ishak. Sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak, khususnya Ibu dari Dinas Provinsi Kalimantan Timur yang sudah berkenan hadir dan memberikan kontribusi dalam memfasilitasi kegiatan ini. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, diketahui bahwa data terpadu kesejahteraan sosial merupakan sumber kunci data kita dalam rangka untuk penyaluran bantuan yang menjadi program pemerintah. Data yang valid sangat dibutuhkan agar bantuan dapat disampaikan kepada orang yang tepat dan memastikan bahwa bantuan program perlindungan jaminan sosial juga telah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Artinya bantuan itu kita harus melihat dengan kondisi wilayah ya. Misalnya saja Balikpapan, apa yang dibutuhkan oleh pemberian bantuan fakir miskin, karena tidak semua daerah sama, mungkin menyesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan. Dan juga tidak kalah penting nanti teman-teman dari puskesmas, jadi ada pendataan tambahan, mungkin dibutuhkan semacam pelatihan atau pendampingan ya, termasuk juga membuka usaha-usaha kecil, itu juga perlu ke depannya. Jadi kita harus punya data, bukan hanya data fakir miskin saja, tapi juga kita melihat kebutuhan wilayah di Balikpapan ini apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita punya tujuan mulia, yaitu salah satunya dalam rangka kita untuk bagaimana punya tugas untuk menurunkan, membantu menurunkan kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah kita masing-masing. Memang kegiatan ini tidak bisa semata-mata hanya untuk sosial saja. Apalagi dinas sosial, ini adalah kerja besar, kerja semua pihak, dan tidak hanya pemerintah, termasuk juga swasta, masyarakat, dan juga tentunya dunia usaha. Nah inilah kolaborasi ini yang perlu kita tanamkan.
kita punya PR besar. Masalah ini rasanya sudah begitu lama kita alami dan sampai sekarang sepertinya belum tuntas-tuntas juga. Kaitan apa itu? Kaitan dengan data. Ya. Data. Karena data kita yang olah, kita yang kelola, tapi tetap juga ketergantungannya akhirnya keputusan akan pusat. Nah, karena itu saya juga mudah-mudahan ini semua menjadi operator DTKS bukan? Enggak. Atau sebagian besar? Semua. Nah, itu kan kuncinya ada di sini semua nih. Baik tidaknya kualitas data kita, salah satu pintu pertamanya dari ibu semua ya, pada bapak. Puskesos dengan dedikasi terlama, Putri Sujiati, petugas Puskesmas dari Kelurahan Sepinggan, dan Ibu Erni Yusuf, petugas Puskesmas Kelurahan Sepinggan Baru. Ibu Maya Sari, petugas Puskesmas Kelurahan Sepinggan Raya. Paling senior, Bapak Sustondo TS, petugas Puskesmas Kelurahan Baru. Puskesmas Pemuda, Bunda Rohmati. Selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masih. Selamat datang kepada Puskesmas dalam pengelolaan data fakir miskin guna pengentasan dan penurunan kemiskinan ekstrim. Kami mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk memberikan sedikit arahan kepada peserta pada kegiatan ini. Kepada Bapak Ahmad Mansur kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Umun datang guna membentuk. Surya datang bercalah pagi. Izinkan saya menyapa salam santun untuk kalian semua yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, puji dan syukur tentunya senantiasa kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, para kadis, ya tentu saya mengucapkan selamat atas dilaksanakan kegiatan BIMTEK ya di Samarinda. Saya hanya menyampaikan saja hasil kopi morning kemarin. Dari hasil Kepala Dinas dan OPD yang kunjungan kerja di Bandung, ada beberapa item yang diusulkan. Silakan Anda mau ngadakan dimanapun, sepanjang satu ada anggarannya, dan kedua tidak melanggar regulasi, dan yang paling penting adalah kerjaan kalian itu selesai dan tuntas. Itu aja poin saya. Untuk apa kalian mau jalan ke sana kemana warau ini ngabisin anggaran saja, kemudian kerja kita tidak ada? Karena kondisi sekarang ini berbeda dengan yang lalu, kepemimpinan berapa tahun yang lalu. Kita sekarang banyak yang ngawasin, bukan hanya aparat hukum penegak hukum yang mengawasi kita, tetapi masyarakat yang begitu kepo, ya kan? Sedikit-sedikit mau tahu Pak Wali dari mana, kepala dinas di mana, sedikit-sedikit mau tahu, sedikit-sedikit mau tahu, kok tahunya mau sedikit-sedikit gitu. Mau sekalian banyak aja kan biar tahu bagaimana kepala dinas, bagaimana teman-teman yang ada di ASN, bagaimana terutama yang di dinas sosial. Saya paham betul bagaimana kerja kita, tapi ya itu risiko kita, harus kita terima. Dan pesan saya kemarin dalam kopi morning, Anda harus siap dihujat, Anda harus siap difitnah, Anda harus siap dicaci maki. Karena memang kondisinya demikian. Tapi sepanjang itu kebaikan dan kebenaran, jalankan terus. Tidak usah takut, jangan dengar kiri kanan. Tegak lurus saja ke depan untuk berbakti dan berbuat baik untuk membangun negeri, khususnya di daerah kita. Itu pesan saya. Nah, melalui kegiatan ini juga kalian ini berada di garis terdepan untuk penetasan kemiskinan, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Balikpapan. Kalian berada di garis terdepan di dunia sosialnya. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan yang ekstrim, dan ini perintah undang-undang. Makanya dalam kebijakan saya, begitu saya dilantik, kebijakan-kebijakan yang harus saya ambil secara politik itu langsung
pada menerima bukan upah kerja seluruh warga Kota Balikpapan yang kelas 3. Kenapa? Karena itu yang harus kita utamakan dulu supaya menyentuh langsung. Kemudian masalah pendidikan juga demikian. Walaupun saya tahu kalau kayak Bapak Ibu yang hadir di sini kan bayar berapa pun bisa, karena ada gajinya, ada yang diterima tiap bulan kan. Tetapi bagi keluarga dan saudara kita yang tidak menentu penghasilannya, walaupun dia mampu, ya kadang namanya rezeki kan, kadang besok dapat 5 juta, besoknya nggak ada dapat sama sekali. Tapi perintah undang-undang bukan perintahnya presiden, bukan perintahnya kepala daerah, apalagi perintahnya seorang wali kota Balikpapan, bukan. Tapi yang saya laksanakan ini adalah perintah undang-undang dasar negara ini dibentuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di undang-undang sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu perintah undang-undang, kami baru sebagian. Perintah undang-undang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup yang layak. Kita belum ada yang adil, Pak, tapi minimal kita berbuat. Nah, artinya dalam momentum kesempatan ini saya ingin berpesan kepada kita semua, berbuat saja, karena berbuat baik saja belum tentu baik, apalagi kalau kita tidak berbuat. Nah, itulah yang harus kita tanamkan kepada ASN, kepada pegawai di lingkungan pemerintah kita, termasuk semua, termasuk di Samarinda. Itu yang kita tanamkan dulu. Sebab kalau kita menanamkan sesuatu karena ada apa adanya, atau karena ada apanya, pasti kerjaan kita tidak akan maksimal. Sudah, apa yang penting bahagia semua. Saya senang kalian datang di sini juga dengan penuh kebahagiaan. Tugas kalian yang semakin berat, tapi tentunya harus kita hibur. Yang bisa menghibur diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan mengharap dari orang lain kebahagiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan pengantarnya, setelah itu langsung kirim ke Pusnabil Kementerian Sosial. Karena aturannya begitu. Dan saya memang sudah mengusulkan kepada Kementerian Sosial pada waktu itu agar data yang ada itu kami juga beri ditembusin supaya kan tahu. Tapi jawabannya apa kan sistemnya seperti itu. Begitu enter langsung connect ke Pusnabil. Karena aplikasi sistem itu kan begitu. Kami mungkin bersurat ke ibu-ibu bawahan ini semua apa yang kita kerjakan harus terarah, berpadu dan berkelanjutan. Itu yang menjadi tugas kita ini.